Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali dalam renungan kita pada hari ini. Kiranya berkat Kristus melimpah atas kita sekalian. Tema kita adalah menghindari gosip dan fitnah. Terambil dalam Amsal 16 ayat 28. Demikian, orang yang curang menimbulkan pertengkaran dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gosip adalah obrolan tentang orang lain yang sering kali berisi hal-hal yang belum tentu benar, kabar angin, desas-desus. Ciri khas dari gosip ini adalah tidak berdasarkan fakta yang jelas, disampaikan dari mulut ke mulut, sering menimbulkan salah paham, konflik atau fitnah, kemudian dibungkus dalam bentuk cerita yang sangat menarik, tetapi itu merusak. Sedangkan fitnah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan nama orang lain, menimbulkan kebencian, dan sebagainya. Perbedaan dari gosip dan fitnah. Gosip bisa jadi hanya sekadar cerita yang belum tentu benar, sedangkan fitnah adalah cerita yang jelas-jelas bohong dan sengaja disebarkan untuk merugikan orang lain. Ada dua hal penting yang akan kita bincangkan pada hari ini. Yang pertama, gosip itu menghancurkan, kejujuran itu membangun. Dalam Amsal 16 ayat 28 menyatakan bahwa seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Nah, ini menunjukkan betapa seriusnya dampak dari gosip dan fitnah dalam suatu hubungan. Bahkan hubungan yang sudah terjalin lama dan kuat bisa runtuh hanya karena ucapan yang salah atau disalahgunakan. Gosip bukan hanya menyebarkan kabar yang belum tentu benar, tetapi juga bisa menjadi bentuk manipulasi atau pelarian dari konfrontasi langsung. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk menjadi terang, bukan bayang-bayang yang berbisik di belakang orang lain. Membangun hubungan yang sehat berarti menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa aman, dipercaya, dan dihormati. Kejujuran itu membuka ruang untuk pemulihan, sedangkan gosip menutup pintu pengertian. Ada aplikasi praktis untuk kita. Jangan ikut menyebarkan cerita yang tidak membangun, apalagi hal yang belum jelas kebenarannya. Jika ada masalah dengan seseorang, hadapilah dengan kasih dan kejujuran, bukan lewat orang ketiga. Dorong budaya saling terbuka dan saling percaya dalam keluarga, gereja, dan juga komunitas. Buatlah suatu komitmen pribadi. Saya tidak akan menjadi penyembung lidah gosip. Kemudian hal yang kedua, yaitu menjaga lidah adalah tanda kedewasaan dalam relasi. Dalam Yakobus 3 ayat 2 mengatakan, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Ini menunjukkan bahwa kedewasaan rohani seseorang dapat dilihat dari cara ia berbicara. Lidah itu ukurannya kecil, tetapi pengaruhnya sangat besar. Dalam konteks relasi, setiap kata bisa menjadi batu bata untuk membangun suatu jembatan atau palu yang dapat meruntuhkan tembok kepercayaan. Amsal 16 ayat 28 mengaitkan dengan fitnah dan perpecahan. Maka menjaga lidah bukan hanya soal menghindari dosa saja, tetapi juga soal menjaga kedekatan dan keutuhan suatu hubungan. Aplikasi praktis untuk kita. Latih diri untuk berpikir sebelum berbicara. Apakah ini benar? Apakah ini perlu? Atau apakah ini membawa damai? Gunakan kata-kata untuk menguatkan, menghibur, dan mendorong, bukan menjatuhkan. Saat mendengar gosip, pilih untuk tidak terlibat. Bahkan jika perlu, menegurlah dengan kasih. Membangun reputasi sebagai pribadi yang dapat dipercaya dan tidak suka membicarakan orang lain di belakang. Relasi yang bertumbuh memerlukan orang-orang yang bijak dalam berkata-kata. Saat kita menjaga perkataan, maka orang lain merasa lebih aman untuk terbuka
dan itu menjadi dasar bagi pertumbuhan relasi dalam jangka panjang. Menghindari gosip dan fitnah bukan sekadar menghindari dosa, tetapi bagian penting dari mengupayakan relasi yang sehat, yang kuat, dan juga bertumbuh. Oleh karena itu, sebagai saksi Kristus, maka kita wajib membangun hubungan dengan hati yang bersih, dengan lidah yang selalu dijaga. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.